Okay, let's start. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, it's nice to see you again after a week. We don't meet each other. How are you guys? I'm fine, thank you. I'm fine. Okay, you're welcome. No, you're welcome. Oh, you are doing great. Okay, I'm also in a good condition. Then let's pray for us. Let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan ya, dan juga kesempatan untuk bisa memperbaiki diri ya setiap hari. Okay. Thank you so much for attending our meeting today, and I'm so sorry. I do apologize for late come. I thought that I will start our meeting at the lesson 5, the 5th lesson. Ternyata jam keempat ya. Aduh, next tolong Miss diingatkan ya. Sudah standby sebenarnya dari tadi, cuma Miss melakukan pekerjaan yang lain dulu. Jadi Miss ya telat datang. Mohon dimaafkan ya. Okay, for today, have you watched the video? Sudah nonton videonya? Baru sebentar ya. Sebentar tapi bermakna. And actually, okay, that's okay. Kita nanti sambil nonton bareng lagi, kita rewind. Nah, actually harusnya chapter 1. I'm so sorry. Tolong sampaikan ke Zulfikar, sudah tidak bisa masuk ya. Oke, so sorry karena tadi sudah Misus katakan bahwa 9.15 Misus mulai, ternyata tadi malah tidak masuknya terlambat, tetap Misus anggap tidak bisa hadir ya. Oke, and now I will give you the video. But before that, please prepare your notebook. Tolong siapkan alat tulis dan juga buku catatannya. Nah, kemudian tolong kalian catat dulu discussion-nya. Ya, sudah tampak? Nah, 5 menit dari sekarang, ya. Tolong kalian tulis dulu di buku. There are 5 questions. Silahkan nanti kalian bisa menjawabnya berdasarkan video yang akan kalian tonton. Okay? The first question is, who is absent? And then the second is, what happens with the girl? And then what is the today's lesson about? And then why do we should eat nutritious food? And then the last is, why do we should sleep 8 hours a day? Okay, I'll give you 5 minutes. Tolong kalian tulis dulu di buku kalian, buku bahasa Inggris, buku catatan ya. Ya. Pastikan tulisan terbaca, ya, tidak harus bagus, yang penting terbaca saja. Dan tentu saja kalau bahasa Inggris berarti penulisannya harus sesuai dengan kosakatanya, ya. Oke, I'll wait ya, 5 minutes from now.
Ya, baiklah. Sekarang kita akan menonton videonya. Bu, Yes, sudah tampak di layar belum ya? belum Bu. Oh, Bu. oh ya, oke, a minute. Ya. Sudah tampak di layar? Bu. Sudah? Oke, a minute ya, sedang loading. Oh, agak nge-lag nih. Tidak lama kok ini. Who's ready to hatch some cool pets? Sudah terdengar suaranya? Mohon maaf ini Miss Yus matiin dulu ya on cam-nya karena agak nge-lag. Oke. Nah, bisa terdengar suaranya? Tempat saya hitam semua, Miss. Tempat kamu hitam semua. Yang lainnya gimana? Dimatiin dulu kameranya. Asal. Yang lainnya gimana? Alia? Bisa, Miss. Bisa. Oke, mungkin kamu keluar dulu Aku baru. keluar dulu ya, Miss ya. Oke, boleh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi there. This is Miss Yusinta. Welcome back to my class today. The previous meeting is all about expressing of congratulations, hope, and wishes. Well, how about today? What will we learn? Yes, that's correct. In this special day, we're going to learn about let's live a healthy life. Hey, what's on this chapter? Of course, we will talk about how to show a purpose and intention, express agreement or disagreement in terms of healthy life. All right, everybody. Before we are going to further explanations, let's move to activity 1. Watch the video carefully and answer the questions. And then, write down your answers on your English notebook. But before that, I'll give you the questions first based on the video. Are you ready? Come on! 1. Who is absent? 2. What happens with the girl? 3. What is the today's lesson about? 4.
Why do we should eat nutritious food? 5. Why do we should sleep 8 hours a day? Oke, nah sekarang pertanyaannya nanti akan berdasarkan video ini ya. So check this out ya. Who's ready to hatch some cool pets? Click here to make your As very own. always. Hello, Kevin. Can you tell me about the lesson today? Nah, okay. Hello, Kevin. Can you tell me about the lesson today? Because I was absent. Because I was absent. Yes, it is about how to stay healthy. Yes, you should also eat nutritious food in order to be strong. We also should sleep 8 hours a day in order to get enough rest. I agree with that. Okay, thank you. Nice answers, everybody. Catch my point so far? Nah, oke. Kita pause dulu ya. Kita pause, kemudian kita jawabnya. Oke. Siapa yang bisa menjawab nomor 1? Ayo. Who is? Absen tuh, Bu. Absen nomor gitu. Oh, bukan. Jadi Rafli yang namanya absen. Nah, ini kalau ini ada misunderstanding ya. Ada salah paham antara orang Indonesia dan orang Inggris ya. Jadi kalau absen dalam bahasa Inggris itu berarti tanpa keterangan atau tidak hadir ya, tidak hadir. Tapi kalau di Indonesia absen itu menjadi nomor urut, menjadi nomor siswa ya kan. Kita biasanya ayo tulis nomor absen kalian. Nah, padahal kalau absen itu tidak hadir. Berarti masa kalian suruh nulis tidak hadir? Nah, itu yang perlu Miss Yus luruskan ya. Jadi seharusnya Miss Yus nanti harusnya mengatakan seperti ini. Ayo tulis nomor urut kalian, bukan nomor absen. Nah, gitu ya. Jadi bisa dipahami bahwa absen di sini berarti tidak hadir atau tanpa keterangan. Oke, so who is absent? Kevin's friend. Kevin's friend. Betul, Andrew ya. Kevin's friend. Nah, Kevin's friend. Nah, oke. And then the next, Andrew nggak boleh jawab. Temennya yang lain, oke. What happens with the girl? Apa yang terjadi tadi dengan temennya si Kevin? Ayo. Tadi yang nyimak. Lah nge-lag Ibu tadi. Oh, yang nge-lag ya. Oke, ada yang bisa bantu yang tidak nge-lag? Next ya, next Busus akan kasih kuis terus deh. Siapa? Ya udah Andro kalau bisa. Nah, ayo Jenar, jangan mulai ini ya. Jangan mulai aneh-aneh. Nah, siapapun yang nanti ya. Oke, baik. Ayo Jenar mungkin mau menjawab, ayo. Come on. Nggak bisa, berarti videonya rendet-rendet ya punya aku. Rendet-rendet. Oke, what happens with the girl? Baiklah, Andro mungkin sudah melihat tadi? Apa yang terjadi? The girl is sick. The girl is sick. Nah, betul sekali. What happened? She was sick ya, karena sudah terjadi ya kan. Dia sakit, jadinya dia nggak bisa masuk sekolah. Good job Andro. The next, what is the today's lesson about? Ayo, siapa yang bisa? It is about how to stay healthy.
It is how. Okay, it is about how to stay healthy. Benar sekali Azra ya tadi ya. Oke, Misus catat dong. Pokoknya yang aktif-aktif Misus catat ya. Oke, lanjut. Why do we should eat nutritious food? To be strong. To be strong kata Dava. Dan Anda benar Dava. To be strong ya. Jadi makan makanan yang bergizi. Kenapa sih seharusnya kita kok makan makanan yang bergizi? Biar kita kuat. Oke, the last. Why do we should sleep 8 hours a day? Kenapa? 8 jam maksimal. Ya minimal 8 jam. To get enough rest. To get enough rest. Ya, bener Revanda. Enough ya, bacanya enough rest. Tuh, good job. Wow, 9E ternyata terdepan nih. Nah, itu ya. Jadi kita minimal tidur 8 jam, tapi terus jangan seharian tidur, nanti malah pusing. Kalau udah cukup kamu tidurnya ya sudah untuk kegiatan yang bermanfaat lainnya. Oke, so ada yang masih kesulitan ini? Sampai sini ya, masih gampang. Oke. Now, let's move to the next video ya. Kita lanjutkan videonya. Ya. Semoga tidak nge-lag. Kalau seperti ini gimana? Gak usah Misus perbesar gitu. Atau theater mode aja. Nah, oke. Biar nggak nge-lag. Sudah tampak ya? Okay, let's we move to activity 2. Oke, sekarang activity 2. Write down the questions and then watch my explanations. The last is answer the questions based on the explanations. Have you prepared everything? Okay, good job. First of all, please observe these statements. You should also eat nutritious food in order to be strong. We also should sleep 8 hours in a day in order to get enough rest. Nah, tadi di situ ada 2 statement yang Misus garis bawahi ya. Dan kamu lihat Revanda yang Misus tebelin apa itu? Tolong sebutkan kata yang Misus tebelin. In order to. In order to. Nah, itu yang akan menjadi topik bahasan kita pada pagi hari ini. Okay? Check this out. What do you think about the statements? Yes, correct. I know you can guess it. It's the expression of showing intention or purpose. The expression is used to tell you the purpose of a certain activity. So, what is the formula? Nah, here it is the formula ya. Jadi kalau kamu ingin mengungkapkan tadi itu intention, purpose, kamu bisa menggunakan pola kalimat ini ya. Mohon maaf agak rumus-rumus. Tapi nanti kalau kalian sudah terbiasa, pasti bisa deh. Tolong dengarkan penjelasan ini, nanti akan Misus jelaskan lagi ya. Here they are. Oke, yang pertama, kamu lihat di situ ada clause atau klausanya, yaitu kalimat yang terdiri dari subject, and then should or must, verb 1. Kemudian dilanjutkan ada conjunction-nya atau kata sambung. Kemudian kamu tambahkan frase atau klausanya. Nah, gunakan to atau in order to jika kata sesudahnya adalah frase. Kamu bisa gunakan so dan so that
Jika kata sesudahnya adalah kalimat. Well, do you still confused? Okay, let's check this further information. Oh no! Oke, kali ini kita akan mempelajari showing intention atau purpose ya, menunjukkan suatu niat atau tujuan ya. Yang pertama, kita menggunakan kata untuk menunjukkan intention dan purpose, menggunakan kata so that atau so saja. Yang kedua, in order to atau to saja ya. Sekarang kita lihat penulisannya. So that atau so diikuti oleh subject, modal, can, will, dan verb ya. Jadi susunannya seperti ini. Modal, can, dan will di sini di dalam kurung berarti dia bisa dipakai bisa tidak ya. Ada kalimat yang dipakai ada yang tidak ya. Sekarang kita lihat contohnya. He studies hard so that he can pass the test. He can pass the test. Jadi setelah so that kalimatnya lengkap. Subject, ada verb ya. He can pass the test. Ada subject, ada verb ya. Tidak ditulis verb saja, tapi menggunakan subject dan verb. Oke, sekarang kita akan lihat penulisan in order to atau to ya. Dia menggunakan verb one. Contohnya, he studies hard in order to pass the test. He studies hard in order to pass the test. Jadi langsung dituliskan verb one ya. Pass the test, tidak memakai subject. Oke, itu bedanya. Nah, sekarang kita akan lihat beda antara so that dan so ya, supaya tidak bingung. So that artinya purpose atau tujuan ya. So, purpose atau tujuan, tapi juga bisa result atau hasil ya. Jadi so that, purpose, so, purpose atau result ya, punya dua arti so ini. Oke, supaya lebih paham yuk kita lihat contohnya ya. So that yang berarti purpose. Bagaimana contoh kalimatnya? I practice football every day so that I can win the competition. Saya berlatih sepak bola sehingga supaya saya menang ya. Jadi dia belum menang, tapi tujuannya supaya dia menang. Nah, itulah arti purpose dari so that ya, arti tujuan dari so that. Oke, sekarang kita lihat so sebagai yang berarti result ya, atau hasil. Contohnya, the watch is cheap. The watch is cheap, so I buy it. Jam itu murah, jadi saya membelinya. Jam itu murah, so I buy it. Jam itu murah, hasilnya saya membelinya. Seperti itu ya. Jadi so di sini lebih berarti sehingga atau jadi ya. Yang pasti dia sudah membeli jamnya, berarti ya, tidak seperti tadi. Kalau tadi dia belum menang ya, kalau sekarang kejadiannya dia sudah membeli jamnya ya. Itulah so yang berarti result atau hasil dari kalimat sebelumnya. Oke, iklan dulu. If you need to learn English from scratch, there are no more effective option than Ingbreaking. It combines all the things that I need, from affordable price, interesting content, and effective method of learning. Dalam kursus Ingbreaking, kita belajar secara mandiri, dan hal tersebut dapat dicapai baik melalui media online maupun media offline. Apabila kita ingin mengakses Ingbreaking melalui online, kita dapat membukanya. Oke. Oke, kita akan membahas kedua kalimat tersebut ya. Bagaimana membedakannya ya? I practice football every day so that I can win the competition. Jadi artinya dia belum memenangkan kompetisinya, masih berupa tujuan ya. Sedangkan yang kedua, the watch is cheap so I buy it. Ini berarti jam itu telah dibeli dia. Jadi kejadiannya sudah terjadi ya, dia sudah membeli jamnya. By the way, have you heard about this statement in this video? I agree with that. What is the expression? Oke, sebelum kita masuk ke next chapter, coba Bisus mau tanya dulu ya. Stop share dulu. Coba Bisus tanya dulu ke kalian. Tadi conjunction itu apa?
Kata penghubung, Bu. Kata penghubung, bener Rafli. Berarti kamu memperhatikan dan mendengarkan dengan baik. Nah, kata penghubung yang kita bahas apa aja? So that and so. So that and then so. Apa lagi? Ada 2 lagi yang belum. In order to dan to. Iya, luar biasa banget ya Andro. In order to and to. Ini Misus lihat Dava sama Danis mau menjawab, tapi dia lupa nggak on mute ya. Oke, bagus sekali. Good job ya semuanya. Jadi kita akan membahas ada 4 conjunction ya, yaitu tadi so that and so and also, in order to and to. Nah, sekarang kita lanjutkan ke PowerPoint-nya tadi ya. Oke, tadi udah. Nah, itu tadi ya. Itu tadi adalah contoh expression of purpose. Nah, ini tadi Misus akan jelaskan lebih lanjut bahwa kalau kamu ingin mengekspresikan atau mengungkapkan tujuan kamu berbicara, kamu bisa menggunakan in order to atau to. Nah, ada satu lagi sebenarnya, yaitu so as to. Tapi kita tidak terlalu bahas itu ya. Untuk kalian cukup yang in order to sama yang to saja. Nah, begitu. Oke. Nah, kemudian in order to sama to ini semua artinya sama. Ayo apa? Apa maknanya dalam bahasa Indonesia, Andrew? We should eat nutritious food in order to be strong. Nah, tadi kata siapa? Rafli tadi, in order to be strong. Nah, berarti in order ini maksudnya apa? Apa maksudnya in order? Untuk bisa. Oke. Selain itu? Menjadi. Nope. Kurang tepat. Temannya untuk. Agar. Agar bisa. Maka yang satunya. Maka yang tadi conjunction satunya. Ada satu lagi. Ini yang lebih resmi biasanya. Untuk, agar. Ayo, bahasa Indonesia. Supaya. Benar. Satu lagi. Guna. Titik-titik peringatan hari kemerdekaan. Nah, kita upacara bendera. Titik-titiknya apa? Memperingati. Iya, titik-titik memperingati kemerdekaan Indonesia. Kita Guna. Oke, dalam rangka. Iya, dalam rangka. Jadi itu ya. Jadi in order to sama to itu sama, bisa untuk meaning in Indonesia, bisa untuk, bisa agar, bisa supaya, bisa dalam rangka. Nah, cuma apa sih penggunaannya aja. Nah, tadi Misu sudah bilang kan bahwa dua-duanya sama untuk mengungkapkan tujuan ya dari tindakan kamu. Nah, kan? Oke. Nah, jadi kalau kok nggak bisa ya? In order to itu lebih formal. Nah, di sini ya, kamu bisa lihat. In order to is much more formal than to. Nah, jadi kalau kamu ingin menggunakan in order to itu untuk kalimat-kalimat yang kamu anggap formal. Nah, kayak tadi. Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan, in order to commemorate Indonesian Independence Day, we we make a poster about independence kayak gitu. Nah, contohnya seperti itu. Nah, kalau to, when we make infinite itu ya. Kalau to itu hanya untuk yang biasa saja tadi, to be strong, to get enough rest. Nah, itu yang biasa aja. Bukan untuk yang acara-acara resmi ya. Nah, kemudian yang kedua, kamu kalau ingin membuat
kalimatnya itu menjadi negatif, kamu gunakan not sebelum to. Nah, ini contohnya in order not to, atau so as not to, atau not to. Nah, tapi kata sambung yang biasa dipakai itu adalah in order not to, bukan not to ya. Itu yang lebih umum dipakai adalah in order not to. Oke. Sampai sini ada pertanyaan nggak tentang in order to sama to? No. Nggak ada. Oke, good job. Ya, sekarang lanjut tadi. Yang kedua apa tadi? Selain in order to sama to? So as to. Iya, so as to. Iya, masih sama. Sekarang conjunction yang satunya tadi itu loh. Satunya adalah expression of intention ya. Nah, ini tadi yang tadi disebutkan oleh Andro ya. Nah, jadi yang kedua kita memakai so that. Taruh mana ini ketutupan. Bawa aja. Nah, kita pakai so that atau kita pakai so. Nah, sebelumnya itu apa sih? Maksudnya so that sama so tadi? Jadi maka. Maka yang mana? Jadi yang mana? Jadi yang so. Jadi yang so, betul. Jadi yang so. Maka yang so that. Nah, udah ya, udah ngerti ya. Satu lagi, kalau sehingga itu so that apa so? So that. So that oleh, oke, baik boleh. So juga boleh, sama saja. Cuma tadi yang harus kalian garis bawahi adalah penggunaannya saja ya. Ya, penggunaannya saja. Kalau kamu pakai so that, itu untuk yang, salah lagi. Buang gimana caranya? Kalau kamu mau pakai yang so that, itu untuk untuk sebuah kalimat yang sudah terjadi, yang pasti sudah kamu lakukan ya. Nah, kamu sudah ini contohnya aja. He wants to learn. Nah, he wants to learn a lot of money so that. Nah, so that he wants to learn a lot of money so that he can buy anything that he wants. Karena dia sudah ya mempunyai banyak uang, menghasilkan banyak uang, maka sehingga dia bisa membeli banyak hal yang dia inginkan. Jadi ya itu ada alasannya dan alasannya itu bisa terjadi seperti itu, oke? Nah, kalau so that I have some money. Nah, ini kalau yang tadi bisa terjadi, yang si so that, I have some money, so I want to buy a new car. Dia punya uang nih, tapi dia masih ragu-ragu nih, mau beli apa enggak ya, mau beli apa enggak. Nah, that's okay, itu bedanya aja di situ. Ya. Saya izin keluar dulu ya, nge-lag soalnya. Nanti masuk lagi. Oke, siap. Oke, seperti itu untuk so that and so. Tapi untuk so that and so itu untuk dua kalimat yang sama ya. Nah, ada bell. Pergantian jam. Oke, nah jadi kalau kamu ingin pakai so that atau so, pastikan bahwa kamu mempunyai dua kalimat
yang akan kalian sambungkan pakai so that atau so. Oke, harus 2 kalimat. Beda sama in order to sama to tadi ya. Kalau in order atau to salah satunya aja yang kalimat. Satunya langsung kata kerja ya. Contoh yang ini ya. Coba lihat. He ran very fast. Dia sebagai subjek. Ran itu sebagai verb. Very fast sebagai adverb atau kata keterangan. Dia lari sangat cepat. Jadi, kita atau we itu sebagai subjek couldn't see, tidak bisa melihat dia dengan jelas. Nah, kalau dia larinya blus itu wah kayak hantu aja dia. Nah, itu ya bedanya. So that and so, dua-duanya yang dihubungkan adalah kalimat. Kalau yang in order to atau to, yang kalimat pertama adalah yang pertama adalah kalimat, yang kedua adalah to infinitive atau kata kerja. Langsung saja. Oke ya. Sampai sini ada pertanyaan nggak nih? Enggak. Oke, nanti langsung ke latihan ya. Gampang kok pokoknya. Nah, ini nanti Misus sharekan. Nah, ini dia. Yang kedua, tadi Misus akan sambungkan ke videonya yaitu agreements or disagreements. Coba Misus kasih ini dulu deh, bayangan dulu deh. Agreements apa sih? What is the meaning of agreements? Persetujuan. Persetujuan. Benar, Andrew. Berarti kalau disagreement? Tidak setuju. Tidak setuju, ketidaksetujuan. Nah, itu adalah topik kita selanjutnya ya, yaitu agreement or disagreement. Nah, oke, sekarang kita akan share screen lanjutan dari video tadi. Ya. Tampak di layar kah? Question 4. Okay, thank you. Yes, that's correct. It is to express an agreement. We use the expression of agreement to state our agreement to others' opinions or suggestions. Here are some examples of expressing agreement. You can say, I agree with you. That's for sure. I couldn't agree with you more. Absolutely. That's exactly how I feel. So, how if we don't agree about something? Here are some examples of expressing disagreement. You can say, I don't think so. I'm afraid I disagree. I totally disagree. I beg to differ. That's not always the case. Itu kalau pengen tidak setuju ya. So, that's all for today, my students. You've learned about the expression of showing attention or propose, and also agreement and disagreement. So, hopefully you get fruitful knowledge from my presentation. See you soon in the next lesson. Thank you for watching. Stay healthy and tomorrow never dies to learn English. Goodbye. Wassalamualaikum. Oke, nah itu nanti ya. Wassalamualaikumnya nanti saja. Oke, kita lanjutkan. So, tadi yang kedua adalah tentang agreement and disagreement. Oke. Nah, yang penting kalian sudah ngerti ya. Ada beberapa expression. Kalau kamu pengen bilang agree, itu ada expressionnya. Tapi kalau kamu disagree, itu juga ada expressionnya ya. Misus jelaskan lebih lanjut ya. Ini. Ya, share-nya yang ini aja. Ya. Oke, nah tadi ya, kalau kamu ingin mengungkapkan pendapat kamu, apakah pendapat kamu itu nanti mengungkapkannya itu dalam bentuk respons ya. Nah, misal dalam bentuk respon atau kamu ingin mengungkapkan, kamu bisa memakai agreement expression, bisa pakai
disagreement expression atau partial agreement expression. Nah, ini yang baru ya. Ada partial, coba. Partial itu antara setuju dan tidak setuju gitu. Ya, ada opini orang yang oke, ada yang tidak. Contoh, ini yang agak setuju dan tidak setuju pasti kalian ngerti ya. PPKM darurat ya kan. Pak, saya setuju ada PPKM. Tapi nah kan itu masih setuju tapi nggak terlalu setuju gitu kan. Kamu masih apa? Ragu-ragu ya. Itu kalau kamu mau pakai itu ya, kamu mau bilang sama Pak Jokowi kayak gitu ya kan. It is only partly true, Pak. Nah, kamu nanti bisa jelasin alasannya. Kok kamu agak setuju sih tentang PPKM? Nah, bisa kayak gitu. Nah, ini ya. Jadi ada beberapa expression. Ada 3 macam expression. Miss Yus akan kasih yang ini aja, yang poin-poin pentingnya yang tadi. Mana ya? I cannot agree with you more tadi itu sebenarnya menjebak. I beg to differ. Oke, di sini nggak ada ya. Oke. I agree with your part. Jadi tadi ada tulisannya I couldn't agree with you more. Itu menjebak sekali. Miss Yus tulis aja. I couldn't agree with you more. Ini maksudnya bukan dia nggak setuju loh. Ini maksudnya dia malah amat sangat setuju. Ya. Maka dia bilang seperti itu gitu ya. Ini setuju banget aku kayak gitu. Nah, kemudian kalau tambahan lagi untuk disagreement-nya berarti yang ini. I bet to differ, bisa I bet to differ. Nah, ini juga bisa bilang kalau tidak setuju. Oke. Sampai sini adakah pertanyaan tentang expression tadi? Enggak, Bu. Enggak ya. So, it's time for you to do the tasks. Oke. Gampang banget. Nanti Miss Yus akan share. Nah, ini yang akan ini aja. Share sebuah link. Kamu tinggal ketik saja link itu ya. Miss Yus buka dulu. Ketik link, kamu klik link itu, kemudian kamu langsung kerjakan di situ. Caranya gimana? Nah, sebentar, masih loading. Ya. Kemudian setelah itu kamu kasih nama dan kirimkan ke Google Classroom yang nanti akan Miss Yus. Sudah tampak belum? Sudah, Miss. Sudah ya. Nanti Miss Yus akan kirim kalian link ini. Kemudian Miss Yus minta kalian untuk menjawab pertanyaannya ini aja. Nah, tinggal milih aja. Contoh ya ini aja ya. Asal aja dulu ya. Jangan ditiru ya. Harus kamu pikirkan baik-baik loh. Sudah Miss Yus katakan bahwa jangan asal gini ya. Bahwa tugas, Miss Yus tidak akan ada remedi selama kamu mengerjakan tugas dengan baik. Oke. Nah, pokoknya udah kita isi semua ya. Sudah finish. Nah, kemudian kamu cek my answers. Nah, nanti kamu akan lihat, wah ini nanti ada nilai kamu. Kemudian yang kamu lakukan kamu beri nama. Di mana saja, oke? Nah, di sini boleh umpamanya Andro, kemudian and then your class, and then your student number. Oke, umpamanya 20 ya. Nah, seperti ini. Baru kamu kirimkan ke Google Classroom Miss Yus. Oke. Mudah apa gampang?
Mudah, Miss. Mudah, Danis gitu loh. Oke ya. So, is there still any question? Or we will end our Zoom meeting today? Hanif, is there still any question? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Oke, setelah ini Miss Yus akan foto kalian dulu, kemudian Miss Yus presensi satu-satu. Silahkan kalian boleh keluar ya. Miss Yus tutup dulu. Let's say hamdalah together. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rasya, siapkan kamera kalian, pastikan kalian ada di situ. Kalau kalian tidak ada orangnya, Miss Yus anggap absent. Oke? Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dalam waktu 3 detik, slide pertama ya, Miss Yus foto dulu. 3, 2, 1. Oke, sekarang paragraf. Slide yang kedua. 3, 2. Asyam Koshi belum? Zulfikar, Zahnia, Naila Putri. Naila Putri? 3, ya. Kamu belum on cam? Dava. Jati juga belum. Nah, Jati, Asyam Koshi, Zahnia. 3, oke. Zahnia cuma ininya doang, belakangnya doang. Zulfikar, yo. Zahnia di mana? Tampilkan muka. 3. Nah, Zulfikar. Zahnia, Asyam Koshi. 3, 2, 1. Ya, oke, thank you so much. Sekarang Miss Yus akan panggil kalian satu persatu. Dan silahkan left group.